Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Sukamila dan teman saya Anissa Rizka Novianti. Kami akan membahas tentang nilai sejarah bangsa dalam cerita pendek. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum ya apa itu cerita pendek? Jadi yang dimaksud dengan cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak ditulis oleh sastrawan Indonesia. Cerpen membuat unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, juga nilai-nilai kehidupan. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang cerpen berlatar belakang sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu dituliskan dalam bentuk yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang kedua, cerpen lebih sederhana karena alur, jalan cerita yang disajikan tidak harus lengkap seperti dalam novel dan roman. Ketiga, cerpen mengandalkan teknik sastra seperti tokoh, plot atau alur, tema, bahasa, dan latar secara lebih padat, namun luas dengan cerita dalam berbagai jenis. Yang terakhir, ada cerpen akan selesai dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10 menit. Selanjutnya, cerpen juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Jadi, unsur intrinsik adalah berbagai unsur dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Sedangkan, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra yang mempengaruhi keberadaan dan terciptanya suatu karya sastra. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang berisi tema, sumber gagasan, ide cerita, atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi cerpen. Yang kedua, alur, urutan peristiwa, sebab akibat yang menjalin cerita dalam cerita pendek. Alur memiliki beberapa jenis. A. Alur maju, B. Alur mundur, dan yang terakhir C. Alur campuran. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku di sebuah cerpen. Tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Berdasarkan wataknya, tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selain unsur intrinsik, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik yang berisi A. Latar belakang penulis, merupakan unsur yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Yang B. Latar belakang masyarakat, yaitu kondisi masyarakat yang mampu mempengaruhi pengarang menulis cerpen. C. Situasi sosial ketika cerpen dibuat. D. Sikap pengarang, misalnya mengangkat peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya E. Psikologi pengarang dan pembaca, dan yang terakhir F. Keadaan lingkungan pengarang, misalnya karya dan pemikiran pengarang yang hidup di lingkungan pertambangan akan berbeda dengan yang tinggal di lingkungan pertanian. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada yang pertama nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai keagamaan, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama ada nilai budaya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah sikap hidup, nilai hubungan masyarakat dengan perorangan, hubungan antar manusia, keadaan status sosial anggota masyarakat, dan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah nilai-nilai dalam cerpen yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Dan yang terakhir, cerpen memiliki nilai pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai pendidikan? Satu di antara genre sastra pendidikan yang berfokus pada penyampaian nilai-nilai pendidikan melalui cerita pendek. Baik, jadi mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dan menganalisis nilai-nilainya akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya, membantu meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan yang terakhir, serta menunjang pembentukan watak.
Oke, dari materi tersebut dapat kita simpulkan, cerpen merupakan karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerita pendek dapat diberikan secara materi pengayaan yang bermakna dalam pembelajaran sejarah untuk menggugah secara berpikir kritis, empati, serta kegembiraan dalam belajar. Cerpen juga memiliki berbagai macam nilai-nilai seperti tadi yang sudah dijelaskan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.